ada informasi yang kurang baik datang bagi Manchester United. Pasalnya, satu lagi pemain mereka yang dilaporkan tumbang setelah laga derby Manchester. Dilansir Manchester Evening News, satu pemain yang mengalami cedera adalah Noussair Mazraoui. Sang bek bermain selama 90 menit di laga ini. Ia tampil dengan apik saat diplot sebagai wingback kanan. Namun ternyata setelah pertandingan, ia dikabarkan berjalan pincang. Ia terlihat kesakitan saat masuk ruang ganti MU. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Manchester United terkait kondisi Mazraoui. Mantan ikon PSG Neymar Jr. mengaku dirinya dan Lionel Messi mendapatkan perlakuan tak adil dari fans Les Parisiens. Pilar asal Brazil itu mengklaim perlakuan fans kelewat batas terhadap mereka berdua. Dalam 2 musim terakhirnya di PSG, Neymar dianggap mengalami penurunan performa lantaran cedera. Pernah ada satu momen rumahnya digeruduk fans dan dirinya serta Messi sempat dicemooh di lapangan. Mantan pemain Santos itu kemudian memberikan pandangannya terhadap mantan timnya tersebut. Neymar merasa sedih dengan perlakuan yang diberikan oleh fans PSG kepada dirinya. Lyon harus melepas beberapa pemain di bursa Januari mendatang. Menurut laporan Sky Italia, situasi ini coba dimanfaatkan oleh 2 tim Italia, Napoli dan Fiorentina yang tertarik mengamankan jasa Matic. Sang pemain juga tak asing dengan sepak bola Italia lantaran ia pernah semusim memperkuat AS Roma pada musim 2022-2023. Sejauh ini sosok asal Serbia itu sudah mengepak 35 laga di lintas kompetisi. Ia juga sukses mengantarkan timnya melaju ke Europa League pada musim lalu. Khusus Napoli, Antonio Conte tertarik bereuni dengan sang pemain. Keduanya sempat bekerja sama di Chelsea dan ia disebut ingin bekerja sekali lagi. Randal Kolo-Muani berpotensi angkat kaki dari PSG di bursa Januari mendatang lantaran dirinya dianggap sebagai surplus. Manchester United dan RB Leipzig disebut tertarik mengamankan jasanya. Musim ini di bawah komando Enrique, Randal baru mentas dalam 14 laga di lintas kompetisi. Ia baru mengepak 2 gol serta 1 assist bagi timnya. Sang pemain berpotensi angkat kaki seiring pulihnya Gonzalo Ramos. Menurut laporan El Equipe, United dan Leipzig disebut tertarik mengamankan jasanya dalam waktu dekat. Fabrizio Romano juga menyebut jika PSG siap melegonya dalam waktu dekat. Barcelona disebut kewalahan menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Usai laga Barcelona versus Leganes di Olympique Louis Companys, asisten pelatih Barcelona Marcus Sorg menyebut jadwal padat berpengaruh kepada para pemainnya. Sejak setelah jeda internasional November, Barcelona memainkan 7 pertandingan dalam 3 pekan. Kekalahan dari Leganes memperpanjang tren buruk Barcelona di La Liga. Robert Lewandowski dan kawan-kawan cuma menang 1 kali dalam 6 pertandingan terakhir di Liga. Akibatnya, posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol kini terancam. Manchester City semakin terjerembab usai dikalahkan Manchester United. Bahkan The Citizens lebih buruk dari juru kunci Liga Inggris Southampton. Hasil ini semakin memperburuk catatan mereka dalam 1,5 bulan terakhir. Sejak 1 November, rataan poin City cuma 0,57 per laga. Itu artinya City selalu kalah di setiap laga Liga Inggris. City cuma bisa sekali menang dan sekali seri dari 7 pertandingan terakhir. Alhasil, mereka yang tadinya berada di puncak klasemen perlahan turun hingga kini berada di posisi kelima dengan 27 poin. Rataan poin City itu bahkan lebih buruk dari Southampton yang kini berada di posisi juru kunci dengan 9 poin dari 16 laga. Mason Mount mengalami nasib apes di laga Manchester City versus Manchester United. Turun sebagai starter dan main cukup oke, Mount diganti di menit ke-14 karena cedera. Ia tampak sedih dan beberapa kali menutup wajahnya. Untungnya di laga itu Manchester United menang 2-1 dengan comeback dramatis di akhir laga. Belum ada informasi lebih lanjut soal cedera Mason Mount. Akan tetapi, gelandang berusia 25 tahun itu memang punya riwayat cedera yang mengkhawatirkan. Sejak debutnya sebagai pemain profesional di tahun 2018, Mount sudah alami 6 jenis cedera. Kesabaran manajemen Southampton sudah habis. Tak lama setelah dibantai Tottenham Hotspur, mereka memecat sang manajer Russell Martin. Sebab kekalahan ini makin membenamkan Southampton di dasar klasemen. Ini mau tak mau manajemen bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini dengan memecat Martin hanya beberapa menit setelah laga kontra Spurs tuntas. Martin menangani Southampton dari 21 Juni 2023 dengan total 33 kemenangan, 14 seri dan 26 kekalahan dari 73 laga. Kini untuk sementara Southampton dipegang pelatih tim U21 Simon Ras.
Sejak pindah ke Al Hilal pada musim panas 2023, Neymar Junior baru tampil dalam 7 pertandingan kompetitif akibat cedera parah yang dialaminya. Situasi tersebut sempat memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pembatalan kontraknya di Timur Tengah dan pindah ke Major League Soccer. Namun, pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa ia merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini. Berbicara kepada RMC Sport, Neymar memperjelas bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk masa depannya di Liga Pro Saudi bersama Al Hilal. Ia mengesampingkan rumor yang mengaitkannya dengan reuni bersama Lionel Messi di Inter Miami. Pertandingan di Estadio de Vallecas sekali lagi menyoroti masalah yang dihadapi Real Madrid pada posisi bek kanan. Dengan absennya Dani Carvajal sepanjang musim, Lucas Vazquez telah menjadi bek kanan pilihan utama. Meskipun ada masalah yang jelas dan nyata, pendirian Real Madrid tetap tak berubah. Menurut AS, mereka tidak berencana untuk melakukan langkah tegas untuk bek kanan hingga musim panas. Meskipun Ancelotti telah memberikan sedikit peluang mengenai kemungkinan mendatangkan pemain pada bulan Januari, Real Madrid tidak memiliki rencana untuk mendatangkan bek kanan baru. Barcelona kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan setelah bintang mereka Lamine Yamal kembali mengalami cedera pergelangan kaki saat laga melawan Leganes. Cedera itu muncul setelah Lamine Yamal baru saja pulih dari masalah serupa yang membuatnya absen hampir 3 minggu pada bulan lalu. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona kini merasa khawatir dengan kebugaran Yamal untuk sisa tahun kalender ini. Di sisi lain, Diario AS melaporkan bahwa Yamal dijadwalkan menjalani tes medis lebih lanjut untuk mengevaluasi kondisi pergelangan kaki kanannya. Striker Juventus Dusan Vlahovic dilaporkan menerima ancaman pembunuhan sebelum terlibat dalam pertengkaran dengan pendukung di akhir laga melawan Venezia. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, insiden tersebut terjadi di Tribun Allianz. Meski mencetak gol penalti di waktu tambahan untuk menyelamatkan 1 poin bagi Bianconeri, pemain tim nasional Serbia itu tetap mendapatkan penghinaan dari beberapa pendukung di Kurva Sud. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa ada penghinaan dan ancaman pembunuhan yang diterima Vlahovic di Tribun Kurva Sud. Manchester United dilanda masalah kebocoran informasi internal. Daftar susunan pemain Manchester United muncul di internet pada malam sebelum pertandingan derby Manchester kontra Manchester City. Ternyata daftar tersebut memuat informasi akurat. Manajer MU Ruben Amorim mengakui ada kebocoran informasi tim. Manchester United pun bergerak cepat untuk mengurai masalah kebocoran informasi internal tim. Mengutip Metro, 2 pemain dimintai keterangan, yakni Amad Diallo dan Alejandro Garnacho. Namun kedua pemain itu kabarnya membantah menjadi tukang cepu. Leroy Sané tampaknya tidak akan menerima tawaran kontrak baru dari Bayern Munchen jelang masa baktinya yang hampir berakhir tahun depan. Sang pemain harus membuktikan dirinya lebih dulu jika ingin bertahan di Allianz Arena. Cedera menjadi penyebab sang pemain tak bisa tampil maksimal sejak musim lalu. Musim ini pemain 28 tahun itu sudah menyumbangkan 4 gol dan 1 assist. Sayangnya ini belum cukup bagi manajemen klub untuk memperbarui kontraknya. Apalagi dengan kehadiran Michael Olise yang tampil spektakuler di posisi yang sama dengan Sané. Masa depan Harry Maguire di Manchester United segera menemui kejelasan. Bek timnas Inggris itu kini sedang berdiskusi soal kontrak baru. Maguire sudah memasuki musim kelimanya sebagai pemain MU. Selama berseragam MU, Maguire tidak pernah mengeluh dan selalu siap ketika dibutuhkan. Ini termasuk saat dia menjadi starter di laga kontra Manchester City. Ini menjadi penampilan ke-13 Maguire di seluruh ajang musim ini, yang 9 diantaranya dilakukan di Premier League. Meski tidak lagi menjadi pilihan utama di lini belakang, Maguire masih berharap bisa bertahan di MU musim depan, sebab agennya kini tengah membicarakan kontrak baru dengan MU. Pep Guardiola dikabarkan akan mendapatkan dana besar untuk memperkuat skuad Manchester City pada bursa transfer Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membalikan situasi sulit yang dihadapi The Citizens musim ini. Menurut laporan dari The Mirror, manajer asal Spanyol itu akan diberi dukungan penuh oleh klub dengan anggaran mencapai 200 juta pound sterling untuk belanja pemain di Januari mendatang. Satu di antara pemain yang menjadi incaran utama Manchester City adalah gelandang Bayern Munchen Joshua Kimmich, yang memiliki sisa kontrak kurang dari 7 bulan dengan raksasa Bundesliga tersebut.
Wolverhampton menjalani musim yang jauh dari harapan di Premier League 2024-2025. Mereka masih tertahan di posisi 19 klasemen sementara dengan 9 poin. Kinerja buruk ini memaksa manajemen klub mengambil langkah tegas dengan memutus kerjasama bersama sang pelatih Gary O'Neill. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi melalui situs klub. Sejumlah pelatih mulai dihubungkan dengan Wolves. Sosok Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan menjadi kandidat utama. Kabar tersebut mulai muncul usai Daily Mail melansir sebuah foto Solskjaer yang hadir di Molineux saat Wolves dikalahkan oleh Ipswich Town dengan skor 2-1. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan merekrut kiper Borussia Dortmund Gregor Kobel sebagai langkah memperkuat posisi penjaga gawang mereka di tengah musim. Hal ini muncul di tengah kritik terhadap performa Robert Sanchez. Kiper berusia 27 tahun itu baru mencatatkan 3 clean sheet dalam 15 pertandingan Premier League musim ini. Lebih buruk lagi, ia hanya berhasil menjaga 1 clean sheet dalam 10 penampilan terakhirnya di Liga. Menurut laporan Sky Germany, Chelsea tidak puas dengan performa Sanchez. Klub asal London Barat itu kini mencari penjaga gawang baru dengan Gregor Kobel menjadi salah satu target utama. Dalam perkembangan besar, jurnalis Sergio Gomez melaporkan bahwa legenda Real Madrid Karim Benzema secara serius mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2025. Meskipun Benzema belum membuat keputusan akhir, ia menunjukkan tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa dia secara serius mempertimbangkan opsi lain. Dengan karirnya yang syarat trofi dan setelah 1,5 musim di Al-Ittihad, ia mulai lelah dengan rutinitas harian. Selain itu, pemain Prancis ini juga mengalami kelelahan mental setelah awal yang sulit di klub tersebut.